Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Tika Wadatul Puada dari Prodi Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini, saya akan mensimulasikan menjadi seorang pembina pramuka, penggalang ramu, dan akan menjelaskan materi mengenai tanda pengenal dalam gerakan pramuka, tanda pengenal dalam setiap golongannya, baik golongan siaga, penggalang, penegak. Selamat menyaksikan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara latihan pramuka. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai poin SKU Ramu nomor 10 yang berbunyi dapat mengetahui tanda-tanda pengenal dalam gerakan pramuka dalam setiap golongannya. Dalam golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kakak harapkan dalam pertemuan kali ini adik-adik bisa mengikuti latihan pramuka dengan baik. Mungkin hanya sekian yang dapat kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, jika hari ini adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum ke materi, kakak harap adik-adik bisa mengisi terlebih dahulu daftar hadir di buku ini. Diisi, ya, tulis saja yang hadirnya saja. Ya. Sudah absenannya? Ya, mana? Ya. Nah, sebelum kita ke materi, kita yel-yel dulu ya. Ya, oke. Gini ya, tepuk dang ding dung, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung. Mengerti? Oke, sekarang kita coba ya. Tepuk dang ding dung, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung. Oke, langsung saja ke materi hari ini, yaitu mengenai tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Oke, langsung saja ke materi, yaitu mengenai tanda gerakan pramuka. Tanda apa? Tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Nah, apa sih tanda gerakan pramuka itu? Apa sih tanda pengenal itu? Nah, tanda pengenal gerakan pramuka ini yaitu sebuah tanda yang digunakan oleh anggota pramuka dalam seragam pramukanya yang menunjukkan sebagai jati diri bahwa dia merupakan seorang pramuka atau dia merupakan anggota pramuka. Kemudian dalam tanda pengenal gerakan pramuka juga menunjukkan sebagai satuan tempat bergabung, kemudian sebagai jabatan yang diembannya, menunjukkan suatu jabatan yang diembannya, kemudian kemampuan kecakapannya, dan penghargaan yang telah diterimanya. Sebelum kakak lanjutkan, ada yang ditanyakan? Oke, apa maksudnya? Ya, kakak akan menjelaskan apa sih maksudnya memakai tanda pengenal gerakan pramuka. Nah, tanda pengenal gerakan pramuka ini bermaksud untuk memperkenalkan bahwa seseorang merupakan anggota
gerakan pramuka, menunjukkan seorang jati diri anggota pramuka. Kemudian, dengan adanya tanda pengenal, kita juga dapat mengetahui dari mana dia berasal. Kemudian, satuan tempat ia bergabung, jabatan yang telah diembannya, kecakapan yang telah dikuasainya, dan penghargaan yang telah diterimanya. Sekarang kita akan membahas apa saja sih yang termasuk tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Nah, macam-macam tanda pengenal dalam gerakan pramuka terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada tanda umum. Yang kedua, ada tanda satuan. Yang ketiga, ada tanda jabatan. Yang keempat, ada tanda penghargaan. Dan yang kelima, ada tanda kecakapan. Oke adik-adik, langsung saja. Yang pertama ada tanda umum. Nah, apa sih tanda umum ini? Nah, tanda umum ini yaitu tanda yang digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Jadi tanda ini umum, digunakan oleh siapa saja yang termasuk ke dalam anggota gerakan pramuka. Tanda umum yang pertama ada tutup kepala. Nah, tutup kepala ini untuk laki-laki dinamakan baret dan untuk perempuan dinamakan boni yang berbahan laket atau bludru untuk perempuan. Kemudian ada tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala atau tanda dalam topi, di atas topi. Jadi dikenakan tidak hanya topi saja, tapi dikenakan tanda di dalam topi tersebut. Nah, untuk laki-laki tandanya berbentuk segi 8 dan untuk perempuan tandanya berbentuk lingkaran. Umum yang kedua yaitu setangan leher. Nah, setangan leher ini yang kakak gunakan yang berwarna merah putih untuk siaga berukuran 90 cm. Kemudian untuk penggalang berukuran 100 sampai dengan 120. Untuk tingkat penegak atau pandega berukuran 120 sampai 130 dan untuk ukuran pembina sama seperti ukuran penegak. Nah, kemudian ada tanda pelantikan. Nah, tanda pelantikan ini untuk wanita berbentuk lingkaran dan untuk laki-laki berbentuk belah ketupat. Untuk perempuan dikenakan di ujung kerah kiri dan untuk laki-laki dikenakan di saku kirinya. Jadi perbedaannya hanya sedikit ya. Perempuan di kerah kirinya, nah laki-laki di saku kirinya. Tanda umum yang selanjutnya yaitu WOSM, ya, singkatan dari World Organization of the Scout Movement. Nah, WOSM ini merupakan tanda pramuka sedunia. Nah, untuk perempuan dikenakan di kerah kanan, untuk laki-laki di saku kanan. Kalau tadi kan tanda pelantikan di saku kiri, ya untuk laki-laki, dan di saku kanan tanda WOSM. Nah, untuk perempuan tadi tanda pelantikan di kerah kiri dan untuk tanda WOSM di kerah kanan. Kemudian tanda pengenal dalam gerakan pramuka yang kedua yaitu ada tanda satuan. Nah, coba sebelum kakak jelaskan ada yang sudah tahu? Iya, betul. Ya, kakak akan simpulkan ya. Jadi tanda satuan ini merupakan satuan tempat seorang pramuka, seorang anggota pramuka bergabung. Nah, satuan ini dimulai dari satuan terkecil hingga satuan nasional. Nah, yang pertama ada tanda barung. Tanda barung ini merupakan suatu tanda untuk anggota siaga. Nah, tanda barung ini berbentuk segitiga dan berwarna. Jadi, tandanya itu dengan warna. Kemudian ada tanda regu. Nah, tanda regu ini digunakan untuk penggalang. Jadi tadi untuk siaga dinamakan barung dan untuk anggota penggalang dinamakan regu. Nah, untuk anggota penggalang ini untuk laki-laki dinamai dengan hewan dan untuk perempuan dengan nama bunga.
Kemudian ada tanda sangga bagi penegak. Nah, banyak ya macam-macam sangga dalam penegak. Contohnya ada sangga perintis, ada sangga pencoba, ada sangga pendobrak, ada sangga perintis, ada sangga pelaksana. Kemudian ada tanda reka. Nah, tanda reka ini digunakan untuk pandega. Kemudian tanda pengenal yang ketiga ada tanda jabatan. Coba diulangi lagi. Tadi yang pertama ada tanda apa? Oke, tanda umum. Yang kedua tanda tanda satuan. Nah, dan sekarang yang ketiga ada tanda jabatan. Oke, berarti kalian masih pada konsentrasi ya. Oke. Nah, apa sih tanda jabatan itu? Nah, tanda jabatan itu merupakan tanda pengenal seorang gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan dan melekat tanggung jawab dalam diri seseorang yang mengenakan tanda jabatan tersebut. Nah, tanda jabatan yang pertama yaitu tanda pemimpin, pemimpin utama. Nah, untuk barung dinamakan sulung, untuk regu dinamakan sebagai pertama, dan untuk penegak dinamakan pradana. Nah, bentuknya seperti ada garis 3. Nah, nanti ada kakak ilustrasikan. Jadi untuk sulung berwarna hijau, untuk berarti kalau sulung itu untuk apa tadi kakak sebutkan? Untuk tingkatan siaga. Oke. Kemudian pratama berwarna merah, untuk tingkatan apa tadi? Penggalang. Oke. Dan untuk pradana berwarna kuning. Kemudian ada tanda pemimpin barung, pemimpin regu, dan pemimpin penegak, yaitu garisnya 2 ya, garisnya seperti garis gitu 2. Kemudian ada wakil pemimpin ya, ada wakil pemimpin barung, wakil pemimpin regu, dan wakil pemimpin sangga. Nah, kemudian yang keempat ada tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan ini adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan dan usianya. Kemudian, tanda kecakapan ini di gerakan pramuka hanya diperuntukkan bagi peserta didik saja. Tanda kecakapan pertama yaitu ada tanda umum. Nah, tanda umum ini untuk golongan siaga berwarna hijau dan untuk golongan penggalang berwarna merah. Ya. Untuk siaga ada mula, bantu, tata ya sesuai golongan siaganya. Dan untuk tanda kecakapan umum untuk penggalang ada ramu rakit terap. Nah, itu juga sama sesuai dengan tingkatannya. Kemudian untuk tanda kecakapan umum yang tingkat penggalang itu ada bantara dan juga ada laksana. Kemudian untuk pandega hanya ada 1. Kemudian tanda kecakapan yang kedua ada tanda khusus. Nah, tadi yang kakak sebutkan yang pertama itu tanda umum. Nah, sekarang tanda khusus. Nah, tanda khusus ini tidak bisa disebutkan satu persatu oleh kakak. Karena apa? Karena tanda khusus jumlahnya itu sangat banyak. Nah, tanda khusus ini hanya bisa dikenakan 5. Di baju itu hanya bisa dikenakan 5 saja. Nah, untuk mendapatkan tanda khusus ini harus bisa menyelesaikan salah satu dari TKU. Kemudian tanda satuan yang terakhir yaitu tanda penghargaan. Nah, tanda penghargaan ini ialah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan kepada seorang gerakan pramuka. Nah, jasa ini diberikan
sebagai bukti bahwa ia telah berbakti, telah mengabdi kepada pramuka. Nah, tanda penghargaan ini diberikan kepada peserta didik dan diberikan juga kepada pramuka dewasa. Nah, tanda penghargaan juga banyak. Ada Tiska. Nah, Tiska ini merupakan tanda ikut gerakan pramuka, tanda ikut kegiatan dalam gerakan pramuka. Kemudian ada apa lagi? Ada bintang tahunan. Ya, kemudian ada lencana wiratama, ada lencana teladan dan lain sebagainya. Nah, untuk materi mengenai tanda pengenal dalam gerakan pramuka ya udah selesai, hanya segitu. Coba kakak ulang ya. Tadi yang pertama ada tanda apa? Oke, tanda umum. Yang kedua ada tanda tanda satuan. Yang ketiga ada tanda jabatan. Yang keempat ada tanda kecakapan. Dan yang kelima ada tanda apa tadi yang terakhir? Oke, tanda penghargaan. Nah, untuk sekarang kakak akan sudah siapkan macam-macam tanda pengenal dalam gerakan pramuka ini. Nanti kakak akan lipat. Sebelum dilipat kakak akan gunting-gunting, kemudian kakak akan lipat-lipat. Untuk apa? Untuk nanti kalian memilih satu-satu dari lipatan ini. Nah, tujuannya ya adalah tujuan kakak mengacaknya, yaitu agar kalian semua hafal, tidak hanya satu-satu. Misalnya kakak suruh regu krisan, misalnya kakak suruh untuk menghafal tanda satuan saja. Nah, takutnya nanti kalian hanya tahunya tanda satuan saja gitu, tidak semuanya. Tapi kakak sengaja akan mengacaknya supaya kalian bisa tahu semuanya. Nah, sambil menunggu kakak menggunting, kalian dengan kelompoknya menghafal dulu ya. Nanti selain kakak menyuruh kalian untuk mengambil satu-satu lipatan, tapi kalian juga harus menghafalkannya terlebih dahulu. Coba kakak kasih waktu 10 menit untuk menghafalkannya ya, sambil kakak menggunting dan melipatnya. Oke adik-adik, kita mulai ya. Kakak sudah siapkan lipatan-lipatannya. Sekarang perwakilan dari setiap kelompoknya maju ke depan. Sekarang yang pertama dari kelompok Melati, silakan untuk mengambil lipatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Madinah dari Regu Mawar. Nah, ini merupakan salah satu tanda penghargaan, yaitu bintang tahunan. Karena ini berwarna kuning, maka bintang tahunan ini khusus untuk tingkat penegak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahdatul dari kelompok Krisan. Nah, gambar di sini merupakan salah satu dari tanda satuan, yaitu tanda regu bagi penggalang. Mengapa bagi penggalang? Karena bagi siaga dinamakan barung, bukan regu. Dan untuk penegak dinamakan sangga. Maka ini merupakan tanda regu khusus untuk tingkatan penggalang. Nah, kan di sini yang tertera gambar hewan, seperti ada gambar ular, gambar burung garuda, merpati, kuda. Nah, maka tanda regu ini khusus untuk laki-laki saja. Perkenalkan, nama saya Fuada, saya dari kelompok Tulip. Nah, yang ini merupakan salah satu dari tanda jabatan, yaitu bintang tahunan. Nah, karena di sini berwarna hijau, maka bintang tahunan ini khusus untuk siaga. Ya, karena untuk penggalang berwarna merah dan untuk penegak berwarna kuning. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Regu Anggrek. Nah, di sini ada salah satu dari tanda pengenal umum, yaitu wasem, atau disebut juga dengan tanda pramuka sedunia. Nah, di sini bentuknya persegi karena ini khusus untuk laki-laki. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Regu Sakura. Nah, ini merupakan salah satu tanda kecakapan, yaitu
tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ini khusus untuk tingkat siaga. Dalam tingkat siaga terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada mula, ada tata, dan ada bantu. Yang ini untuk mula, dan yang kedua ini untuk tata, dan yang ketiga ini untuk bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara latihan pramuka hari ini berjalan dengan baik. Kakak harapkan minggu selanjutnya kalian bisa mengikuti acara latihan pramuka lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.